Selamat malam saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas tentang anak-anak Allah di Ayub 1 ayat 6. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, kasih setiamu, kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Ampun lagi kami, dosa-dosa kami disucikan lagi oleh darah anak domba Allah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami, biar Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, untuk kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ayub pasal 1 ayat 6 kita baca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, huruf besar semua kita sebut Yahweh. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pada suatu hari, ini jelas di bumi, karena ada siang, ada malam, hari, tentunya di bumi. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, Yahweh di sini, Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi kalau kita baca Tuhan huruf besar semua, kita sebut Yahweh gitu aja ya. Nah, anak-anak Allah di sini jelas manusia, bukan malaikat. Karena bagi saya tandanya disebut anak Allah adalah punya roh Allah. Dan itu sudah saya jelaskan di Kejadian pasal 6 tentang anak-anak Allah mengawini anak-anak perempuan manusia. Kemudian kita bahas yang ini, anak-anak Allah menghadap Tuhan atau Yahweh ya. Tuhan huruf besar semua, kita sebut Yahweh gitu aja. Nah, sebelumnya kita baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dalam hal ini Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di perjanjian baru, Kristus menyatakan Bapa dalam inkarnasi sebagai manusia yang lahir dari rahim Maria. Di dalam perjanjian lama, Kristus seringkali datang menjumpai manusia dalam teofani. Misalnya, contoh, banyak sekali sebenarnya contohnya. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian bukan ayat 6 ini. Ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Karena Tuhan huruf besar semua, saya pakai Yahweh aja. Tetapi Yahweh Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, ini datang ke Taman Eden untuk menjumpai Adam. Kemudian
yang ayat 21, jadi pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi sempat mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Nah ini nanti ada arti rohaninya. Sebab kulit binatang itu tidak mungkin diambil jika tidak dimatikan terlebih dahulu. Dan itu adalah nubuatan kepada korban Kristus. Tapi semua yang datang menjumpai manusia di perjanjian lama adalah Kristus. Misalnya yang menjumpai Adam, kemudian menjumpai Kain di pasal 4 ayat 9, menjumpai Kain dan memberi tanda. Kemudian menjumpai Hagar sebagai malaikat Tuhan di pasal 16 ayat 7, ini juga Kristus. Kemudian di Kejadian 18 ayat 1 dan 2, Kejadian 32 ayat 22 dan 32. Jadi ini Kejadian 18 ini mengenai Abraham. Kejadian 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karena Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ini ada 3 orang malaikat, tapi sebenarnya yang 2 itu malaikat, yang nanti 2 itu nanti ke Sodom, yang 1 tetap di hadapan Abraham, jadi berbincang-bincang dengan Abraham. Itulah Kristus yang datang sebagai malaikat. Kemudian yang menjumpai Hagar, nah ini sebagai malaikat Tuhan, itu juga Kristus. Nah, jelas Tuhan huruf besar semua, Yahweh, yang datang kepada manusia di perjanjian lama itu adalah Kristus dalam teofaninya. Kemudian ada anak-anak Allah datang kepada Yahweh di Ayub 1 ayat 6. Itu adalah datang kepada Kristus. Karena yang bisa berjumpa dengan manusia itu adalah Kristus. Kalau kita baca di Injil Yohanes ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Bapa tidak kelihatan. Tetapi dari sejak awal perjanjian lama, itu sering Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, itu menjumpai manusia. Kepada Adam, kepada Kain, kepada Hagar, kepada Abraham. Sebab Yahweh atau Tuhan, huruf besar semua ini, sudah biasa dipanggil oleh orang-orang perjanjian lama sejak Adam berumur 280 tahun. Coba kita baca di Kejadian 4. Waktu Enos lahir, lahirlah seorang, ini Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi pada waktu Enos lahir, nama Tuhan itu sudah biasa dipanggil. Kalau di waktu kita yang sekarang ini, kita datang ke gereja,
bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memanggil, memuliakan nama Tuhan di gereja. Nah, ini di Ayub ini juga begitu, datanglah anak-anak Allah, berarti ada suatu ibadah pada suatu hari itu jelas itu kejadiannya di bumi, ada siang ada malam. Bukan di surga nggak ada siang nggak ada malam. Jadi itu kejadiannya di bumi, dan Tuhan huruf besar semua di sini adalah Kristus, bukan Bapa. Jadi semua yang datang menjumpai manusia di perjanjian lama itu adalah Kristus, termasuk di Ayub 1 ayat 6. Jadi itu bukan malaikat ya, itu anak-anak Allah, itu adalah manusia yang punya roh Allah. Mereka datang kepada Tuhan dalam suatu ibadah. Pada waktu itu sudah ada ibadah. Nah, ini pada waktu Enos lahir. Nah, pada waktu Enos lahir umurnya Set, bapaknya Enos itu 150 tahun. Mbahnya Enos Adam umur 280 tahun. Jadi pada saat itu mereka sudah, jadi Adam aja sudah biasa memanggil nama Tuhan, huruf besar semua ya, Yahweh. Dan itulah Kristus yang datang kepada mereka di perjanjian lama. Jadi kalau mereka memanggil nama Tuhan itu tentunya dalam suatu doa. Doa yang bersama-sama itu biasanya di satu tempat. Kalau kita yang sekarang ini di gereja, kita datang ke gereja untuk datang kepada Tuhan kan. Nah, jadi di Ayub 1 ayat 6 itu sebenarnya manusia. Anak-anak Allah ini garis keturunan Set, garis mesianik. Jadi disebut anak-anak Allah datang kepada Tuhan. Jadi anak-anak Allah ini kan berarti banyak, datang kepada Tuhan berarti dalam suatu pertemuan ibadah. Kemudian datanglah iblis. Ya iblis ya memang sudah diusir dari surga, dia di bumi. Mana mungkin iblis ke surga lagi? Dia sudah diusir dari surga kok. Sudah perang kok, surga sudah perang untuk mengusir iblis dan dia jatuh ke bumi. Kok enak iblis mau ke surga menjumpai Tuhan. Dan anak-anak Allah yang di sini dikatakan malaikat, bukan. Ini anak-anak Allah di Ayub 1 ayat 6 itu tetap manusia ya. Ya, sudah sekian saja. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati.